It's coming Rome, it's coming Rome. Iya, balik lagi di pemain ke-13. Juara lagi. Saya double winner ya musim ini. Chelsea sudah juara kemarin Champions League, sekarang Italia juara juga. Walaupun caranya aduh bikin deg-deg ser terus. Gue sih capek sih tadi nontonnya, apalagi mau adu penalti. Honestly lemes, gue udah kayak badan gue tiba-tiba nggak enak dan segala macem. Tapi ya finally Italia yang juara. Dan tidak salah ya, gue dari sebelum Euro gue dukung Italia dan ternyata juara, beneran juara. Ini gue masih selebrasi nih pemainnya. Nunggu Inggris dulu buat dapat medali. Kita langsung ke match. Di starting 11 ya, nih Inggris lagi mau ke podium untuk dapat medali ya. Inggris juga patut diacungi jempol lah. Layak dapat kredit karena mereka ya bisa sejauh ini ke final gitu. Siapa yang sangka gitu Inggris bisa sampai ke final dengan ya gembar-gembor di awal kan, pemilihan pemain mereka bawa back sampai 10 orang, gila. Back kanan numpuk banget sampai 5 apa 6 orang gitu. Sampai tren harus cabut kan karena cedera. Ya, kita ke match. Dari line up Italia nggak ada yang berubah. Tetap mereka 4-3-3. Belakang Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Emerson, dan juga Di Lorenzo di tengah. Jorginho, Verratti sama Barella. Di depan Immobile, Insigne, dan Chiesa. Sementara di Inggris tadi mainnya itu pakai 3 back. Mereka main 3-4-3. Gue tahu mereka pasti ngincar counter attack dan nggak berani main ya mereka nutup di belakang banget lah gitu. Di belakang ada Pickford, terus Maguire, Stone sama Kyle Walker. Lanjut nextnya itu di tengah Kevin Phillips sama Declan Rice. Ditopang Shaw sama Trippier. Iya. Di depan Sterling, Kane sama Mason Mount. Awal main sebenarnya kalau kalian nonton tadi Maguire baru menit kedua apa ke-1 lah. Udah salah passing ya. Jadi corner buat Italia. Cuman karena memang belum panas, Italia juga ternyata startnya gue bilang jelek banget ya, poor start lah. Tiba-tiba Inggris dapat gol cepat, yang gue bilang itu golnya keren lah. Cuman Italia belum siap, bahkan itu counter attack pertamanya Inggris tuh, karena si Italia harus hilang bola dari tengah. Harry Kane yang jadi penyuplai. By the way, nih Spinazzola, nih Italia mau dapat medali dan Spinazzola yang pertama, Spinazzola dengan pakai tongkat. Ya lanjut match. Babak pertama pur banget, mungkin 20 menit awal tuh Inggris bukan mendominasi ya, tapi lebih mengancam lah. Italia susah banget buat nyaman pegang bola di tengah gitu. Itu Bonucci. Terus ya si Inggris berapa kali dapat celah buat bisa counter atau long ball Luke Shaw ya, terutama di posisi Luke Shaw dan Harry Kane di 20 menit pertama itu mainnya keren banget kalau kata gue ya. Dan dia berperan jadi playmaker, gue juga bingung. Karena dia turun banget ke bawah, gue inget Rooney di 2016 tuh dia turun banget gitu sampai di depan back buat jemput bola dan supply bola gitu. Tapi udah 20 menit, 25 menit, Italia mulai pegang bola. Walaupun nggak banyak peluang juga Italia di babak pertama. Pokoknya babak pertama punya Inggris lah gitu kasarnya. Masuk babak 2, awal-awal masih agak ya sloppy lah. Tapi Italia berusaha banget untuk mereka bisa pegang bola dulu gitu. Sampai mungkin 5 menit awal masih imbang. Setelah itu si Italia mulai ngancem banget, apalagi Chiesa dan Emerson juga hari ini bagus mainnya. Chiesa yang paling bikin repot belakangnya Inggris. Beberapa kali ngacak dan Mancini
gerak cepet ya, dua pemain dimasukin tadi, si Belotti sama Cristante. Gue juga agak bingung kenapa Cristante yang dimasukin, nggak Locatelli gitu. Bentar ya, gue mau selebrasi dulu. Oke, lanjut. Ya, babak kedua Itali ya mereka main cepet ya, tadi Cristante diganti, Cristante masuk. Gue juga bingung kenapa Cristante yang masuk, karena gue lebih prefer Locatelli sebenarnya. Belotti apa siapa tadi ya? Belotti apa si Bernardeschi, gue lupa deh. Belotti dulu ya yang masuk. Coba kok udah lupa sih. Gue tuh punya short term memory loss. Jadi kalau yang baru banget sering banget lupa, serius. Coba kita lihat ya tadi. Ya, Cristante Berardi tuh. Berardi yang masuk tadi ganti Immobile. Itu baru menit 55, cuman 10 menit doang di babak kedua. Habis itu mulai berubah mainnya. Cristante yang sebenarnya gue bilang agak lambat ya, cuman nggak tahu aja kelilingnya tuh kayak Jorginho Verratti sih, bagus juga hari ini mainnya. Itu mulai agak beda gitu, mulai ada penetrasi. Emerson juga ngejalanin perannya Spinazzola yang hilang sebenarnya. Si Emerson beberapa kali hari ini bisa overlap bahkan sampai ke kotak penalti gitu. Ini final ya, dan lawan Inggris gitu. Emerson yang pas harus ganti Spinazzola banyak diraguin, ternyata mainnya oke hari ini gitu. Dan Chiesa gue bilang man of the match hari ini Chiesa ya. Sayang dia tadi cedera jadi harus diganti. Karena golnya si Itali juga corner awalnya dari aksi dia kan, yang membuahkan corner kick gitu. Masuk 1-1 Bonucci. Habis dari situ Itali mulai makin gencar lah gitu. Gue bilang ini harusnya bisa selesai 90 menit lah minimal gitu. Cuman nggak tahu kenapa. Ya balik lagi ya, depannya tuh kurang tajam kalau gue bilang nih di Itali nih. Sama gue nggak tahu ya isunya, mereka tuh di fisik kayaknya cepet banget abis gitu. Jadi kayak udah menit mungkin ya 75 80 ke atas tuh mereka udah nggak bisa ngepres ininya banget gitu. Beres lah babak kedua 90 menit harus 1-1 dan extra time lagi. Berarti Itali, Austria extra time, Belgia enggak ya. Terus Spain extra time juga sampai penalti, dan hari ini juga extra time dan penalti juga. Masuk ke extra time. Sama kayak lawan Spanyol, dua-dua udah nahan. Gue sih yang bingung Itali ya, sebenarnya mereka bisa banget buat ngabisin Inggris di extra time, cuman tiap kali mereka dapat bola mereka nahan, tiap kali dapat bola mereka hold the ball gitu, main possession aja, main aman. Sesekali ada umpan masuk, kalau mentok balikin lagi ke belakang. Kalau Inggris kan lu lihat selama 90 menit ataupun 120 menit mereka mainnya cuma ngincar counter attack gitu, dan beberapa kali nggak berhasil gitu. Dan yang gue aneh, pergantian pemainnya aneh semua sih, aneh banget gitu. Makanya ini tadi gue kemarin sore gue discuss sama tim dari Bola Sport dan juga fansnya Inggris kalau nggak aneh-aneh nih pergantiannya atau formasinya kayaknya masih bisa gitu. Dan hari ini aneh mainnya gitu, karena kan mereka kemarin udah sering 4-2-3-1 dan lagi naik gitu formnya, tiba-tiba hari ini main 3 back lagi. Nah, balik lagi ke match, gue bilang ini Itali kepedean banget sih kalau sampai harus nahan sampai penalti gitu. Karena ya biasalah kalau mitos-mitos statistik, nggak pernah ada yang bisa menang 2 kali dalam satu turnamen Piala Eropa gitu, adu penalti ya. Beres masuk ke penalti, gue sih bener-bener ya ini Itali perjudian banget lah nahan penalti, karena mereka tuh bisa banget ngabisin di extra time, karena mereka tiba-tiba masukin pemain yang impactnya lumayan oke gitu. Masukin tiba-tiba sih ya Belotti Sosola, Locatelli masuk gantiin Verratti, terus si Florenzi di terakhir gitu gantiin Emerson. Maksud gue mungkin ya buat, karena dia nggak nendang penalti juga gitu si Florenzi, mungkin mau
nusuk di menit akhir gitu. Sementara Inggris di menit 120 masukin Rashford sama Sancho yang which is dua-duanya gagal hari ini. Masuk ke adu penalti. Aduh. Penendang kita lihat ya. Tadi mana penalti shootout ya. Aduh, nggak ada lagi. Pokoknya tadi pertama si Belotti apa siapa tadi ya? Gue suka pelupa, sorry ya. Nah, kita statistik deh dulu. Ya mostly Inggris gak bisa pegang bola nih, posisinya 62% dengan passing akurasinya 90%, gila gitu. Shotnya, attempts-nya 20/6 gitu kan, on targetnya 9/4. On targetnya 6/1 dengan off targetnya 9/4. Blocknya 5/1. Woodward yang 3/0. Dan tadi penalti si siapa namanya? Pertama Belotti gagal. Awalnya itu si siapa ya? Itali itu. Kan gue lupa mulu, bener dah. Lupa. Serius. Mana sih? Kampret, lupa mulu. Padahal baru banget loh. Kacau nih. Sorry ya. Aduh. Sumpah gue tuh pelupa banget, kampret sih ah. Oh ini. Pertama Berardi. Ini urutannya dari mana sih? Dari bawah ya. Nih. Penendang pertama Berardi gol. Penaltinya ngecok kiper dan oke. Gak terlalu keras tapi ke pojok. Nextnya Harry Kane. Dia kalau penalti emang pasti akan keras dan ke pojok ya. Penaltinya bagus. Next Belotti gagal. Gua udah kan gue bilang kan gagal kan. Dah. Ditambah nextnya Harry Maguire. Itu penaltinya ke pojok atas, bagus banget. Nextnya Bonucci ini back yang jago penalti kan, karena di 2016 tuh di lawan Jerman dia 2 kali nyetak penalti di normal time sama di adu penalti. Ke atas penaltinya. Nextnya Marcus Rashford. Gue bilang ini Rashford dari raut mukanya tuh nggak pede buat tendang penalti gitu, dan bener dia stepnya terlalu gambling, pengen lihat Donnarumma gerak kemana. Sebenarnya udah kekecoh, cuman too much on it jadi kena tiang gitu. Nextnya Bernadeschi penaltinya bagus ke tengah, walaupun gue sempet ragu, Bernadeschi nih ternyata ke tengah pelan. Nextnya Jadon Sancho, sama juga kayak si Rashford gitu. Dia gambling dengan nahan gerakan dan ketahan. Nih ini harusnya penalti yang menentukan Jorginho gitu. Gue sampai tadi udah nge-story dulu. Ternyata gagal, dia kalah kalah Cywar sama si Pickford. Dan fans Inggris, di situ gila pada. Wah, ini ke-save. Dia lupa kalau Inggris masih punya satu penendang lagi yang harus masuk. Dan Bukayo Saka harus nendang. Gue bilang sih ini terlalu gambling ya dari si Southgate gitu. Pemain umur berapa ya dia tuh? 19 tahun. Nendang penalti penentu di kelas final Piala Eropa gitu. Gagal dan juara akhirnya. Ya, kalau gue bilang sih Italia layak banget juara lah gitu, karena dari awal mereka main mengejutkan banyak orang gitu. Karena ini gue sekalian review Euronya ya, perjalanan Euronya. Italia gue bilang layak karena mereka nggak diperhitungkan sebenarnya di Euro kali ini. Mungkin orang-orang pada ke Prancis
Mungkin ke Jerman, Spanyol, Inggris. Ya Inggris selalu ya diagung-agungkan karena ya medianya sendiri gitu. Cuman Italia ini orang nggak banyak prediksi bagus gitu, apalagi masih ada Portugal, belum Belgia. Tapi mungkin tanpa embel-embel apapun gitu, ini yang bikin si Italia ini bener-bener ya udah, mereka nggak ada tekanan gitu. Mereka main secara kolektif kalau gue bilang dari awal turnamen. Nggak banyak pemain bintang yang bener-bener egonya tinggi, itu nggak ada. Semua main kolektif, semua main sesuai porsinya kalau kata gue. Even di benchnya ya, benchnya tuh tiap masuk pasti ngasih impact. Kalau masih inget Pessina cetak gol lawan Austria, Chiesa lawan Austria juga, itu waktu dia masuk dari bench ya. Terus si siapa lagi, Cristante tadi mainnya lumayan bisa ngasih balance di tengah. Locatelli yang rotasi sama Verratti juga main bagus. Mungkin cuman Belotti ya yang kurang ya. Berardi ya sosok lah kalau Berardi. Terus Bernardeschi ya, Berardi masih segitu-segitunya aja ya. Tapi mostly mereka bisa apa ya? Bisa ngimbangin yang starting elevennya gitu. Acerbi waktu Chiellini cedera dia bisa gantiin dan solid juga mainnya. Dan ya Italia deserve lah kalau kata gue ya. Ini penantian panjang, mereka gagal lolos di Piala Dunia. Euro juga 2016 mereka gagal adu penalti, 2012 final gagal dibantai Spanyol 4-0. Dan mereka muncul ke permukaan dengan pemain-pemain yang lebih seger, banyak pemain muda, dengan Mancini yang bisa nyatuin pemain-pemain ini gitu. Gue bilang kalau player of the tournament ya, karena mostly pilihannya lumayan agak banyak ya. Donnarumma main bagus, konsisten selama turnamen. Bonucci, Chiellini juga keren gitu. Belum Spinazzola yang mungkin ya dia salah satu pemain terbaik di Euro kali ini gitu. Tapi gue bilang Jorginho one of the best lah, dan dia layak sih buat dapat MVP ya di Euro kali ini. Dan mungkin kalau pemain muda terbaik, kayaknya gue bakal milih si Pedri ya, karena dia mainnya bener-bener nge-copy. Gue nggak tahu ya, gaya mainnya dia gue lihat lebih mirip Iniesta daripada Xavi, karena dia lebih demen dan juga demen dribble ke dalam juga gitu, demen penetrasi juga. Kalau Xavi kan benar-benar ngebagi bola kan. Kalau si Pedri masih ada penetrasi buat ke dalam dan segala macem. Itu kalau pelatih terbaik gue bilang sih pasti Mancini. Tim yang yang mengejutkan kalau kata gue tahun atau Euro kali ini siapa ya? Banyak kejutan. Denmark sih, Denmark one of the breakthrough team gitu. Karena perjalanan Denmark ini lumayan heroik juga ya. Mereka harus kehilangan si Eriksen di match pertama gitu. Pemain yang paling penting di skuad mereka harus hilang. Kalah di 2 match pertama, udah nggak ada harapan. Tiba-tiba mereka bisa lolos, bahkan runner up ya, nggak peringkat 3 terbaik gitu. Lolos ketemu siapa aja ya si Denmark tuh perjalanannya, gue lupa mulu tuh kan. Ternyata yang dulu juga gue lupa. nih. Denmark itu round of 16-nya mereka ketemu Wales, mereka bantai 4-0. Terus ketemu Czech Republic yang ngalahin Belanda loh. Mereka kalahin 2-1, walaupun di semifinal mereka ya harus kalah sama Inggris lah. Gua rasa itu Euro 2020 ini yang ngasih kesan yang berbeda lah ya buat gua khususnya gitu, karena gua nggak pernah ngikutin turnamen full maksudnya gua dukung satu tim, gua ikutin bener-bener top full tuh mungkin ini ya jadi salah satu Euro yang paling memorable lah, karena pertama ini ditunda, jadi
kayak penantian banget, terus banyak tuan rumah, ditambah lagi gue dukung tim yang akhirnya jadi juara gitu. Pokoknya gitulah, congrats buat Itali, congrats juga buat gue sebenarnya sih, karena gue double winner, gue juara, Chelsea juara, Itali juara. Dan buat Inggris ya gue nggak tahu sih mereka akan sampai kapan lagi ya, karena gue bilang sih terlalu naif lah fansnya gitu, terlalu ya apa ya, nggak apa sih kalau istilahnya, kalau berkaca lah, kalau tim lu tuh jangan terlalu digedein gitu, karena kalah di final buat gue lebih menyakitkan dibandingkan lu nggak lolos grup atau mungkinnya kalah semifinal gitu, karena pecundang pertama ya mereka yang kalah di final gitu. Pokoknya itulah, congrats buat Itali. Thank you yang udah sering nonton video gue nih selama Euro. Gue nggak tahu ya nextnya gue akan bikin video lagi apa enggak. By the way ini gue akan upload di YouTube juga yang ini. Gue nggak tahu, mungkin nanti Chelsea akan gue rutinin bikin video. Oke, thank you buat yang udah ngikutin dan bye bye.